Oke, jadi Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas atau enggak ya? Jelas Pak Eko. Dengar Pak, jelas. Jelas. Karena ini di audio saya kok nggak main warna hijau-hijaunya ini, jadi saya konfirmasi lebih lanjut. Jadi gitu ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu dulu struktur dari jurnal jurnal apa umumnya gitu ya. Jadi kalau pendahuluan itu berisi tentang biasanya ada 4 paragraf. Kita lihatlah pasti ada 4 paragraf. Kemudian ada jurnal itu yang to the point gitu ya. Gapnya apa, ya, kemudian novelty-nya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa. Biasanya langsung seperti itu. Jadi biasanya itu ada 4 paragraf. Nah ini yang mau kita buatkan di dalam jurnal kita itu. Pengen kita itu, jurnal kita itu ada 4 paragraf, tetapi 4 paragraf itu sudah kita atur posisinya. Paragraf pertama ini, paragraf kedua ini, paragraf ketiga ini, paragraf empat ini. Jadi posisi-posisi itu yang sudah kita atur dalam penulisan jurnal. Jadi, nah untuk itu kita butuh yang namanya prompting atau apa namanya memerintahkan kepada ChatGPT untuk menyusun dari apa yang kita inginkan. Nah ini kita butuh bantuannya yang namanya prompt. Prompt itu bahasa perintah ya dari ChatGPT untuk uh, membuat uh, sebuah apa jurnal. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal memanfaatkan prompt yang sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu silakan dari ChatGPT yang sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu tinggal pilih di atasnya ini. Kalau saya ini banyak ini. Ada cover letter, drafting literature review, edit jurnal, novelty research. Nah, ini sudah saya buatkan semua apa promptingnya. Jadi saya tinggal gunakan suatu saat saya pengen membuat novelty research, maka saya menggunakan prompt novelty research-nya. Nah, saat ini kita akan melakukan atau membuat jurnal dengan menggunakan prompt yang sudah saya berikan. Judul promptnya adalah Drafting Manuscript Assistant. Nih. Nih ya, jadi silakan Bapak Ibu di bagian kiri dari ChatGPT-nya itu tinggal diklik saja Drafting Manuscript Assistant. Nah, saya sudah beberapa kali ya membuat jurnal penelitian. Ini saya sudah submitkan di jurnal Q3 ya, Q3 di apa sudah saya mana ya? Ntar saya tunjukkan dulu jurnal. Ini hasil penelitian mahasiswa ya sebenarnya. Nah, ini anggap saja ini. Coba saya cek dulu. Nah, ini sebenarnya sudah saya submit dan sudah di accepted, tinggal publish ya, tinggal online publish-nya saja. Jadi sudah saya submit. Ini yang sudah saya buat. Nah, ini ya, ini judulnya. Nah, judul ini terpaksa kita buat sendiri tanpa bantuan ChatGPT ya, tanpa bantuan ChatGPT. Itu kita buat sendiri atau boleh ChatGPT, boleh. Nah, ini abstrak. Ini kan semuanya dari ChatGPT yang menarasikan gitu. Kemudian introduction ini 70% dari ChatGPT membuat introduction, kemudian membuat apa? Membuat kalau metodologi ini terpaksa saya buat sendiri, saya enggak karena susah kita melakukan atau membuat metodologinya di dalam ChatGPT itu karena beda ya, beda caranya gitu kan, bagaimana teknik pengambilan sampelnya itu kita sendiri yang harus menarasikan. Nanti Bapak Ibu cuma sekedar buat membuat tulisan awal yang sedikit, nanti bisa ChatGPT yang bisa mengembangkan sebenarnya seperti itu. Nah, itu bisa dibuatkan. Nah, kemudian di dalam ini hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil dan pembahasan ini
Ini paragraf pertama itu adalah temuan ya, temuan penting di dalam uh, grafik kita ya, atau tabel atau grafik ya yang sudah kita susun ya. Nah, kemudian paragraf ke selanjutnya ini adalah apa? Kita harus bandingkan dari hasil penelitian kita dengan orang lain. Itu penting juga. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga itu adalah implikasi atau temuan penting. Itu yang perlu kita kita buatkan. Nanti selanjutnya nanti ChatGPT yang mengembangkan. Nah, setelah jadi baru kita revisi sedikit ya. Artinya ini adalah 60 sampai 70% draft lah. Dan selanjutnya nanti perlu kita poles sedikit agar uh, pas bahasanya. Misalnya kita baca lagi, mungkin ada bahasa yang tidak pas atau ada hal-hal yang kurang, itu bisa kita tambahkan. Tapi secara ininya 60 sampai 70% sudah jadi berupa draft. Ini adalah jurnal yang kemarin saya submit ke dalam publikasi ilmiah di jurnal Q3 di mana di jurnal internasional gitu ya. Nah, ini sudah saya submit dan ini sangat membantu sekali menulis jurnal itu menggunakan ChatGPT ya. Tapi hasil keluaran dari ChatGPT jangan sampai kita terima mentah-mentah 100% kita langsung publish ya, jangan ya. Tapi kita harus baca dulu, kemudian dianalisis, baru kemudian kita perbaikin kalau ada yang kita perbaikin dan kemudian baru kita submitkan dari ke jurnal internasional atau ke jurnal nasional. Silakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kalau di dalam drafting manuskrip asisten, kalau punya Bapak Ibu itu nggak bisa melakukan edit prompt-nya ya. Jadi prompt-nya itu sudah hanya akun yang induknya yang bisa mengedit prompt-nya ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa edit prompt GPT-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di prompt GPT-nya itu seperti ini ya. Ada apa namanya drafting manuskrip asisten. Jadi sini saya adalah asisten Anda untuk menulis jurnal paper ya, membantu menyusun kan. Kemudian lagi di sini ada perintah-perintah. Ini perintah-perintahnya ini panjang, perintahnya panjang. Dan, ya, Bapak Ibu saya nggak minta Bapak Ibu untuk membuat prompt, tapi silakan gunakan prompt itu untuk membuat sebuah jurnal. Jadi sekarang bagaimana menggunakan prompt tadi ya, tadi agar Bapak Ibu bisa menulis jurnal itu dengan cepat. Dengan cepat itu ada literaturnya, kemudian ada pembahasannya dan sesuai dengan kaidah penulisan uh, jurnal ya, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional sesuai dengan kaidahnya. Jadi jadi silakan Bapak Ibu. Nah, di dalam drafting manuskrip asisten ini, terutama ChatGPT ya, ChatGPT itu sebenarnya bagus kalau ke dalam menulis, tetapi itu suka ngawur ya, menulisnya karena ChatGPT itu butuh ilmu pengetahuan atau pengetahuan-pengetahuan yang harus kita suplaikan pada ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT itu tidak diberikan informasi tentang pengetahuan-pengetahuan, maka dia akan menuliskan sembarangan. Nah, untuk itu kita butuh kepada ChatGPT informasi, kita berikan informasi kepada ChatGPT itu sebanyak mungkin agar dia menulis atau teori yang dia sampaikan itu sesuai dengan dengan yang diinginkan oleh jurnal tersebut ya. Jadi sekarang kita akan mempraktekkan menulis jurnal dengan menggunakan ChatGPT. Baik,
Sekarang ada dua fitur sebenarnya yang saya selalu gunakan dalam menulis jurnal ya. Yang pertama ChatGPT yang terutama ChatGPT yang premium ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli ChatGPT yang premium ya saya persilakan. Tetapi saya sarankan menggunakan boleh membeli di Shopee, tapi di Shopee itu adalah akun yang sharing dengan orang lain gitu ya. Jadi terkadang kalau kita sharing dengan orang lain itu takut dibaca orang, takut data kita diambil orang, itu kan pasti bisa dia bisa diambil oleh orang. Karena seperti ini contohnya, misalnya kan Bapak Ibu menggunakan akan terbaca ya, akan terbaca berapa orang yang menggunakan ChatGPT. Misalkan ini saya sudah 7 hari menggunakan ini di jurnal membuat jurnal pengabdian masyarakat. Nah, di sini ada apa namanya? Ada data-data yang punya Bapak Ibu ini. Rapin kan. Kemudian di sini tulis apa narasi-narasinya itu diambil orang nanti di sini gambarnya. Tulisan-tulisan kita ini diambil orang. Tapi ya kalau bisa kalau sudah jadi hasilnya yang sudah jadi misalkan jadi sebuah jurnal ya Bapak Ibu tinggal hapus saja sini, tinggal di delete gitu. Jadi orang tidak bisa melihat hasil kerjaan Bapak Ibu ya, dihapus saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya akun sendiri ya itu satu akun itu kalau Bapak Ibu mau beli ya sekitar $20, $20 ya 300.000 lah, 300.000 lebih. Saya ini Pak, jadi begini siasatnya. Jadi pada saat Anda pengen membuat jurnal ya, beli akun, ya, beli akun, kemudian di dalam 1 bulan itu silakan produktif, gitu. Produktif apa? Pokoknya dalam satu jurnal itu saya dapatkan 2 atau 3 jurnal misalkan draftnya ya. Itu jadi dapatlah kita 3 jurnal. Setelah itu tinggal perbaikan kembali gitu. Itu bisa di. Oke, sekarang kita praktekkan ya drafting manuskrip asisten. Jadi silakan Bapak Ibu klik yang namanya di sebelah kiri layar Bapak Ibu itu kan ada drafting manuskrip asisten. Nah, untuk yang pertama ini kita buat pendahuluan dulu, pendahuluan dari jurnal yang kita buat. Nah, sekarang saya sudah sediakan dalam menggunakan prompt ini, prompt ChatGPT saya sudah buatkan bagaimana kita menulisnya. Kok maaf, tampilan saya Ya, kok nggak kayak punya Bapak. Kok punya saya ini bekas saya yang cari-cari dulu. yang mana Bu? Ininya apa namanya? ChatGPT saya kok lain dengan punya tampilan Bapak. Yang ini yang ChatGPT yang dari panitia ya, yang Iya, dapatkan. Ya, cuma ada 2 prompt Bu, ya kan? Ada 2 prompt kan? Yang di sininya cuma ada 2, drafting manuskrip asisten sama menulis jurnal pengabdian, ya kan? nggak, nggak Ya kan? ada. Kok bukan sih? Tadi pilihnya yang Pak Eko atau yang sendiri ya anunya tuh. Saya dikasih pilihan anu Nah, Pak Eko saya. Ibu pilih yang ada gambar diamondnya di sini. Ada diamond Eko Arianto gitu. Oke, saya ulangin ya, Bu ya. Jadi saya log off dulu. Misalkan Bapak Ibu akses yang sudah diberikan oleh tim kami ya. Jadi ini tulis pelatihan 1 ya kalau salah. Pelatihan 1 Palembang @gmail.com itu kan? Itu kan username-nya ya. Continue, kemudian password. Passwordnya sudah diberikan kan? Passwordnya ini kan sudah kelihatan ini, Palembang 1912 ya. Continue, kemudian eh, nah ada pilihan ini Bu, ada personal account atau Eko Arianto. Jadi Ibu pilih yang Eko Arianto. Nah, pilih ini, setelah itu dia masuk ke dalam ini. Nah, Bapak Ibu pilih yang drafting manuskrip asisten. Klik ini.
Itu ya. Oke, begitu Bu Mardiana ya. Jelas ya? Munculnya seperti ini kan? Saya lanjutin ya. Bu, nanti yang ini sebagai petunjuk bagaimana kita menulis menggunakan ChatGPT-nya nanti saya kirim yang ini, yang tulisan-tulisan ini ya. Nah, di sini kita akan menulis pendahuluan dengan menggunakan format yang sudah saya berikan. Iya, saya kopikan aja. Saya kopikan, pindahkan ke sini. Nah, tapi Bapak Ibu diminta untuk menulis judul, judul penelitiannya diminta untuk menulis judul. Jadi silakan tuliskan judul Bapak Ibu. Judulnya tuliskan, hipotesisnya boleh hipotesisnya dituliskan, kemudian skop penelitiannya juga dituliskan. Oke ya. Jadi Bapak Ibu cuma menyiapkan judul, hipotesis, skop. Nah, ketiga komponen itu Bapak Ibu sudah siapkan, ya. Nah, kemudian supaya penulisan jurnal ilmiah kita ini kena sasaran, gitu kan, kita butuh yang namanya informasi tambahan. Karena ChatGPT ini bisa menulis, tetapi kalau tidak ada informasi tambahan, maka dia sembarangan menulisnya. Ini kita praktekkan, Bapak Ibu. Ini tanpa memasukkan ini. Ya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Ya, nah, saya hapus. Kemudian kita perintahkan write block I11, I12, I13, I15. Jadi ini sebuah perintah. Ya, jadi blok itu paragraf. Paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf 5. Ya, tadi saya sampaikan ada sampai minimal 4 paragraf. Kita di prompt saya ini membuat sampai 5 paragraf. Nah, ini bloknya, Bu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Ini adalah kita menulis pendahuluan tanpa memberikan informasi, ya, informasi pengetahuan tentang apa itu penelitian kita, ya, dan lain sebagainya. Tanpa kita ini bisa Bapak Ibu, silakan langsung diklik, nanti kan muncul dia. Nah, pendahuluan, ya kan? Udah jadi sebenarnya Bapak Ibu, tapi isinya tidak sesuai dengan harapan. Mana ada literaturnya di sini? Nggak ada literaturnya kan? Literatur-literatur pendukung dari apa yang dia sampaikan ke dalam jurnal kita. Nggak ada literaturnya. Dia tulis, ya, dia tulisnya, tapi tidak ada literaturnya. Ini yang apa namanya, yang tidak layak, ya. Makanya kalau kita menulis itu ada literaturnya, kita tambahkan literaturnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya udah jadi Bapak Ibu, jurnal Bapak Ibu. Ya. Maaf Pak Eko, Ya. yang prom itu diambil dari mana kok saya sudah masuk ke draft Eko tapi tidak tampil yang Di print sini Bu, prom. di sini drafting manuskrip sama ini. Tinggal klik salah satu dari sini. Sudah, tapi nggak ada yang blok satu background of the study itu nggak ada. Ini Bu, Bapak Ibu, Ibu harus tulis di bagian bawah sini. Oh, nulis. Ah, nah, atau saya kirim ya supaya Bapak Ibu bisa praktek lah. Iya, Tapi ini hasil penelitian apa ini dari penelitian saya, tapi tinggal Bapak Ibu isinya tinggal ganti ini, digantikan. Iya, diganti ya. iya. Saya kirim ya. Saya coba kirim di sini. Dan file ses. Oke, catatan ChatGPT ini. Nah, itu saya nulisnya pakai pad ya, Bu. Not apa bukan bukan Word tapi Notepad. Nah, bukannya di Notepad. Oke ya, sudah saya kirim semua ke teman-teman ya. Nah, tinggal inilah jadilah jurnal ya. Nah, ini jurnal sudah jadi nih sebenarnya, sudah jadi nih. Udah. Kalau kita
melihat ini, kalau kita orang awam, wah bagus sekali tulisannya ChatGPT ini, bagus sekali keluarannya, tapi sayangnya tidak diberikan apa literatur. Ini kita lihat di sini, novelty of this life. Ini dijelaskan novelty-nya, gitu kan. Ada tujuan penelitiannya dimasukkan. Ini kemudian scope di study juga ada dimasukkan. Itu ya. Ini semuanya sudah tercover itu jurnal. Jadi hasilnya sudah cukup bagus lah tulisan kita. Tapi sayangnya tidak punya literatur yang mendukung terkait dengan. Untuk selanjutnya, bagaimana kita agar dia ada literaturnya? Ini saya perbaiki lagi ya Bapak Ibu ya. Saya perbaiki lagi, saya tambahkan di sini di bawahnya kalimat ini. Nah, ini kan sebagai kalimat informasi tambahan ya. Nah, informasi tambahan. Jadi informasi tambahan ini nanti di sini ada informasi ya tambahan dari bermacam-macam literatur. Nah, ini Nah, selanjutnya saya menggunakan yang namanya Site AI Assistant. Nah, Site AI ini saya kirim ya Bapak Ibu ya ke Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu langganan di Shopee itu cuma 60.000. Site shop apa di site ini Bapak Ibu bisa langganan ya. Yang kemarin sudah saya informasikan pada waktu pelatihan pertama itu langganannya 60.000 per 3 bulan. 3 bulan ganti ya nggak apa-apa, cuman sekedar untuk mencari informasi ya. Nah, tiga. Jadi CNA ini silakan cari di Shopee langganan 60.000. Nanti kalau misalkan akun Bapak Ibu nggak bisa lagi dicari, misalkan nggak bisa digunakan, sebelum sebelum 3 bulan itu boleh di WA, di chat lagi kepada apa namanya yang tokonya tadi ya, mohon perbaikin site EA saya karena sudah tidak bisa mengakses, dan itu bisa dibeli lagi. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi nah sekarang gunakan ya apa namanya riset site AI ini untuk mencari literatur. Misalkan begini, the effect of nah, natural zeolite on removal misalkan removal heavy metal ion on waste. Nah, gitu aja. Ntar kan, jadi dia akan cari. Nah, ini. Saya lanjut lagi, maaf ada gangguan sedikit. Jadi ini kalau sudah dicari Bapak Ibu, cukup di kopikan ya, copy semua. Ini kopikan saja ke dalam apa ChatGPT kita ini ya. Saya pindahkan sini bagian bawah sini Bu. Ini copy paste. Nah, ini kan.
Nah, ini sudah dapat kita literaturnya, Bapak Ibu. Literatur eh, atau informasi-informasi terkait dengan penelitian. Jadi makin banyak yang Bapak Ibu cari di dalam site itu dan dimasukkan ke dalam ChatGPT itu makin bagus, Bapak Ibu. Bolehlah dicari lagi misalkan uh, effect of PS on. Nah, ini saya kopikan aja yang di perintah yang di atasnya ya. Effect on ini ya. Ya. Jadi di effect of pH pada removal on. Ini Pak saya tambahin on natural zeolite. Nah, di enter. Jadi beberapa penelitian yang kira-kira mendukung apa penelitian kita itu kita cari apa yang kira-kira yang database apa yang dibutuhkan, misalnya pengaruh ini, pengaruh itu dan sebagainya. Itu dicari semua tentang teori ini, teori itu silakan nanti dicari menggunakan site. Di site ini Bapak Ibu bisa bisa apa namanya? Bisa lakukan dipilah data penelitiannya. Misalkan pengen literatur Bapak Ibu di tahun 2024 sampai dengan tahun 2019, itu bisa diatur datanya. Jadi ini sudah dapat Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kopikan lagi ya, kita kopikan lagi ke dalam ChatGPT kita. Jadi supaya apa pengetahuan ChatGPT kita ini makin banyak, Bapak Ibu ya. Makin banyak. Ini semua sudah saya masukkan semua ya. Sudah saya masukkan semua. Selanjutnya kita makin tadi saya bilang makin banyak informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu makin bagus nanti eh, dari ChatGPT kita. Ini kita bandingkan ya. Awalnya kita tidak punya literatur, setelah kita masukkan literatur-literaturnya nanti akan muncul literatur-literatur di dalam pendahuluan. Setelah kita kirim send gitu kan, nanti di literatur ini diperbaikin. Ini kita lihat Bapak Ibu, literaturnya udah mulai muncul nih, Al et al 2002, Ibrahim 2010, kemudian ini ya, ada informasi baru ke dalam ditambahkannya ke dalam analisis. Dan ini nanti Bapak Ibu harus revisi. Nah, ini saya bilang hasil dari ChatGPT ini 60 sampai 70% sudah sudah lumayan lah menurut saya ya. Tapi selanjutnya nanti Bapak Ibu butuh perbaikan-perbaikan lebih lanjut ya. Oke, nah ini ChatGPT melakukan penulisan. Nah, ChatGPT ini sebenarnya dari sini Bapak Ibu masukkan dengan Turnitin, masukkan dengan Turnitin, ini aman-aman saja. Ini saya kita copy aja, copy, pindahkan ke Word, ya, pindahkan ke Word, copy, kemudian cari Word-nya ya, Word. Nah, sampai sini Bapak Ibu jelas ya. Ada yang mau bertanya saya persilakan. Kita buka forum tanya jawab lah sebelum saya lanjutkan dengan pembahasan ya, bagaimana menulis pembahasan. Kok nggak bisa di copy ya? Kan copy. Oke, tuh. Nah, selanjutnya eh, ini kita hilangkan saja ya. Ganti dengan introduction. Ini dihapus. Jangan jangan sampai terlihat ya terkirim di apa namanya
jurnal, ya ketahuan nanti. Ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu sudah punya data penelitian, cepat nanti Bapak Ibu menulisnya gitu. Jadi kalau ChatGPT Prom yang saya kembangkan, insya Allah bisa membuat jurnal yang 60-70% itu sudah jadi. Ya. Jadi selanjutnya yang kita butuh perbaikan itu adalah tulis isi ya, apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan atau teori-teori yang ada, sambil kita memperbaiki ini Bapak Ibu. Ali et al, Ibrahim dan lain sebagainya, kemudian ini ya mau diperbaiki. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya saya persilakan, kalau tidak ada saya lanjutin lagi. Nah, ini butuh perbaikan ya Bapak Ibu ya. Yang ini mudah apa? Ya inilah yang kita harus edit ya, harus edit. Nah, cara ngeditnya gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa Mendeley misalkan Bapak Ibu tulis sini, masuk lagi mendeley.com. Bapak Ibu sudah punya akun Mendeley-nya, Mendeley yang versi web. Kalau saya pakainya versi web karena nggak perlu simpen di laptop saya ya. Yang penting Bapak Ibu sudah punya password. Passwordnya ingat. Yang penting itu passwordnya ingat. Ya. Ini. Nah, kalau sudah eh, tahu masukkan di Mendeley-nya ini gampang Bapak Ibu. Nggak perlu kita masukkan seluruh jurnalnya satu-satu, nggak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup yang dari site AI ini kan di sini ada ekspor reference. Nah, klik aja ekspor reference dalam bentuk RIS. Jadi macam-macam ada BibTeX ya. Kita dalam bentuk RIS ya, RIS. Dalam bentuk RIS kita ekspor saja. Nah, sudah tersimpan ya. Kemudian kita pindahkan ke versi websnya. Si websnya, kemudian di website ini tinggal add saja. Kemudian import library, nah, pakai RIS. Ini kita cari filenya di mana kita simpan. Kita simpannya di mana ya? Coba simpan di bagian download. Saya simpan bagian download, berarti saya masukkan lagi di sini. Import list. Nah ini, kita klik ini, masukkan. Nah, sudah beres itu kan. Dia masuk sendiri otomatis ya. Sudah masuk semua. Nanti tinggal menggunakan di sini. Gunakan di sini. Jadi di sini ada bagian reference, ada Mendeley site. Selanjutnya kita ganti ini Ali Ibrahim ini kan. Sini ada Ali. Tinggal cari aja sini Ali. Ali. Nah, ini Ali. Klik sini ya. Set. Nah, sudah masuk. Ibrahim. Ibrahim. Ini Ibrahimovic. Ya, ini. Oke. Bukan ini. Ibrahim. Oh, ini. Ibrahim. Bukan. Kayaknya bukan ya. Kita lewatkan. Ini selanjutnya yang bagian ini.
Kita ganti mudaber. Nah, ini mudaber. Ya, ketemu, selesai. Kemudian El Bogori. Kita masukin semua gitu. Jadi setelah jadi draftnya, langsung kita masukkan satu-satu. Ini hapus. Dihapus. Nah, di bawahnya kita beri referensinya di bawah sini. Ini adalah referensis. Nah, ini masukkan aja referensinya di sini, tinggal insert bibliografi. Tuh, sudah ada masuk. Jadi semuanya diedit Bapak Ibu, diedit, dimasukkan di dalam referensi kita. Ini bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulisnya satu-satu itu satu paragraf kita berhari-hari nggak selesai-selesai. Tapi dengan ini, dengan bantuan AI ini cepat gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal diperbaiki lagi kalimatnya, kalau ada yang belum cocok itu diperbaiki. Habis ini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya persilakan. Selanjutnya result and discussion ya. Ini sangat membantu Pak Eko. Tapi boleh enggak Pak Eko kami minta rekamannya Pak Eko, karena kalau sekilas ini kan artinya nanti kalau di prakteknya kalau misalnya masih macet kan bisa buka rekaman seperti itu. Boleh enggak minta Pak Eko? Boleh nih Pak, di sini kan ada yang di Biro SDM, itu kayaknya sudah masukkan di YouTube, nanti di share linknya, nanti Bapak Ya, Ibu bisa akses. termasuk yang kemarin Pak Eko Ya, kalau yang kemarin juga sudah ada, sudah ada. tapi minta Oke. linknya Pak Eko ya. Sama siapa Pak Eko nanti Pak Eko? Pak Pandi boleh, Pak Oh Bagas ya. boleh, yang di Biro SDM Pak ya. Oke, oke. Makasih banyak Pak Eko. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadi sudah kita hasilkan pendahuluan. Nanti metodologi itu yang belum, nggak bisa sebenarnya kita buat pakai prompt ya, tergantung. Tapi pakai prompt boleh nanti untuk memperbaiki. Pakai ChatGPT boleh untuk memperbaiki kalimat-kalimatnya yang disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang benar. Nah, selanjutnya untuk yang result and discussion. Nah, untuk ini Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa apa namanya, gambar ya, gambar hasil penelitiannya, misalkan gambar berupa grafik atau tabel, itu silakan nanti disimpan dalam bentuk Word, simpan dalam bentuk Word, dalam bentuk JPEG, dalam bentuk apa PowerPoint, saya persilakan. Nanti silakan dibuat. Jadi misalkan satu gambar, misalkan sini judulnya ya, misalkan judulnya adalah pengaruh, pengaruh berat zeolit alam misalnya terhadap penyerapan logam Mg ya, limbah. Ini kan judul anunya ya, judul yang mau kita bahas ya. Nah, ini kita di sini kita butuh yang namanya hasil penelitian ya. Ada gambar, grafik, tabel, itu silakan. Tetapi misalkan dalam satu pembahasan, Bapak Ibu bisa buatkan formnya, buatkan dokumennya itu satu. Misalkan di dalam pembahasan ini ada beberapa gambar misalkan. Nah, Bapak Ibu masukkan aja gambarnya itu dalam satu file, misalkan gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Dituliskan di dalam filenya tadi ada gambar satu apa, gambar dua apa, gambar tiga apa, itu dijelaskan. Nanti ChatGPT akan menarasikan di dalam tulisan Bapak Ibu gitu. Nah, ini contoh misalkan ya, saya sambil contoh sini. Ini ya. Contohnya ini.
Misalkan ini tabel gambar ini. Nah, ini saya jadikan satu ya, jadikan satu file gitu ya. Nah, ini. Ada A, B, sama C. Tuh. Nah, nanti gambar-gambar ini Bapak Ibu jelaskan di dalam ChatGPT-nya. Gambar A itu apa, gambar B itu apa, gambar eh, C itu apa. Tuh. Jadi Bapak Ibu jelaskan lagi gambar satu apa, gambar dua apa, gambar tiga apa di dalam ChatGPT-nya, gitu ya. Itu jelaskan satu-satu. Nanti kita praktekkan ini. Kita praktekkan untuk tabel dan gambar. Nah, ini tinggal upload, Bapak Ibu tinggal upload di dalam ChatGPT yang kita buat. Tapi Bapak Ibu susun dulu. Di dalam satu pembahasan itu Bapak Ibu mau tampilkan berapa gambar. Nah, itu di dalam satu file. Gambar itu letakkan dalam satu file. Nanti gambar itu akan dibahas satu-satu gitu ya. Di dalam file Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalkan ya. Ini judulnya pengaruh temperatur misalkan ya. Ini judulnya tabel dan gambar. Nah, kita uploadkan saja Bapak Ibu. Kita uploadkan saja di ChatGPT. Kita uploadkan misalkan tabel dan gambar. Sini. Tabel dan gambar ya. Jadi saya uploadkan di sini. Saya uploadkan. Nah, selanjutnya tabel dan gambar tadi dijelaskan. Tabel gambar A itu apa, gambar B itu apa, gambar C. Ini contoh misalnya. Saya coba gunakan yang form yang apa yang sudah saya buat, misalkan yang mana yang tabel itu. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini kan anunya apa namanya? Apa yang gambar A tadi apa? Misalnya gambar A itu pengaruh temperatur. Nah, ini kan gambar B itu ada gambar apa? Itu disebut juga sebagai figur 3B. Nah, tabel itu disusun dari atas tadi tabel berapa? Tabel 1 atau tabel 2. Nah, itu kita susun. Kita susun sesuai dengan keinginan kita. Ini kita kopikan Bapak Ibu. Tinggal kopikan di sini. Contohnya ini gambar 1, gambar 3A itu adalah ini. Gambar 3B adalah ini. Kemudian gambar tabel 3C, tabel 3C itu judulnya ini. Ini boleh, bukan 3C juga boleh. Kan tabel 3 saja, tapi terpisah. Nah, ini ya. Ini sudah selesai. Tetapi ini tidak, kalau kita tulis ya tetap dia menulis, tapi tidak mengena apa yang kita maksudkan. Nah, itu perlu kita ceritakan sedikit lah. Gambar 3A itu apa, gambar 3B itu apa, tabel 3C itu apa. Ceritakan sedikit tentang temuan penting di dalam gambar 3A, 3B, 3C. Ini contohnya misalkan di sini saya sudah saya buatkan. Saya kopikan ini. Saya masukkan di sini. Nah, ini adalah ininya riset kondisi kita penelitian. Misalkan riset conditionnya berat absorbennya, misalkan ini riset kondisinya, ini berat absorben 20 gram. Ini penelitian kita. Kalau Bapak Ibu sampelnya itu berupa apa? Apa namanya? Berupa responden, Bapak Ibu sebutkan respondennya jumlahnya sekian, gitu kan? Ini volume ini riset kondisinya penting kita sebutkan. Kemudian dari temuan-temuan itu di gambar itu perlu kita jelaskan, misalnya tambah 3A misalkan. Nah, ini 3A di sini, ini temuan apa? Ini jelaskan misalkan
mencapai kesetimbangan sekian, mencapai ini sekian, mencapai ini sekian. Jadi pada keadaan, jadi itu kita tuliskan dulu di dalam ChatGPT agar dia dapat informasi-informasi penting gitu ya, informasi penting terkait dengan penelitian kita, temuan-temuan penting itu perlu dijelaskan. Misalkan Bapak Ibu datanya agak menyimpang nih di dalam hasil tabel Bapak Ibu. Bapak Ibu sebutkan pada eh, titik pada penelitian pada titik sekian itu terjadi penyimpangan disebabkan karena itu disebutkan nggak apa-apa dimasukkan ke dalam di dalam eh, temuan itu yang kita tuliskan. Nanti kalau kita tidak berikan itu informasi-informasi itu nanti ChatGPT-nya akan tidak ada informasi yang apa dia bingung menarasikannya apa yang terjadi kenaikan itu karena apa itu perlu dijelaskan. Misalkan terjadi penyimpangan data itu perlu disampaikan ke dalam ChatGPT kita. Itu informasi ini misalkan. Informasi ini misalkan titik kesetimbangan itu mencapai 20 menit selama untuk yang 20 derajat Celcius dan sebagainya. Nah, ini perlu dijelaskan titik keseimbangan itu di mana ini terjadi penurunan. Dan Bapak Ibu nggak usahlah pusing-pusing untuk menulis dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu ketikkan aja di Google Translate yang mau Bapak Ibu masukkan di situ, ketik aja dalam bahasa Bapak Ibu tuliskan aja di situ. Kemudian nanti hasil tulisannya pindahkan ke ChatGPT. Nanti ChatGPT yang akan menarasikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu tambahkan sedikit supaya literatur kita itu bagus, didukung dengan berbagai macam literatur, maka di sini ada saya masukkan use information below sebagai basis dalam ChatGPT itu menjawab itu. Ini saya kopikan sini. Nah, ini saya masukkan lagi di sini saya tambahkan informasi. Nah, terkait ini Bapak Ibu harus tahu ini pengaruh temperatur ini kan. Oke, Bapak Ibu copy saja supaya cepat gitu ya. Di sini Bapak Ibu masukkan. The effect of temperature. Nah, ini kalau gitu kita secara umum misalkan heavy metal ion. Udah, Bapak Ibu klik sini. Jadi pencarian kita ini nanti hasil penelitian kita itu bisa kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Ya. Karena tadi saya bilang penelitian kita itu mau kita sandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Ini kita dapatkan. Nah, biasanya yang saya lakukan Bapak Ibu ya, saya tidak pernah menulis pendahuluan dulu, tetapi saya kerjakan adalah apa namanya? Saya kerjakan itu adalah hasil dan pembahasan dulu saya kerjakan di ChatGPT, baru saya masuk pendahuluan. Karena apa? Karena literatur-literatur ini yang saya mau ambil semua datanya. Jadi saya tidak perlu bolak-balik lagi ya. Pokoknya cari dulu itunya di dalam literatur reviewnya, di dalam pembahasan itu kita cari dulu yang literatur-literaturnya, baru saya masuk pendahuluan. Nah ini saya kopikan aja ini Bapak Ibu, saya kopikan misalnya. Saya kopikan, saya masukkan di bagian sini. Kemudian saya bolehlah kita cari lagi ada nggak penelitian yang berhubungan dengan ini kan kalau saya carinya secara umum ini Bapak Ibu ya, ini secara umum. Ada nggak penelitian yang berhubungan langsung spesifik dengan penelitian kita ini? Nah ini saya ganti ini, misalkan ada nggak yang spesifik dengan penelitian kita? Ya kan yang
sama dengan penelitian kita. Bila perlu ini, misalkan di sini ada nggak dari zat lain, misalkan nggak perlu natural zeolite, itu boleh kita cari. Semakin banyak literatur yang kita berikan, semakin dia menulisnya semakin. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mardiana ya tadi ya. Jadi terkait dengan turnitin, jadi Bapak Ibu kalau kita turnitinkan hasil ChatGPT ini, insya Allah di bawah 15% lah hasil hasil plagiatnya itu. Kemudian ini saya kopikan lagi ya. Saya kopikan, saya pindahkan ke sini. Nah, nanti semakin banyak Bapak Ibu, semakin banyak yang Bapak Ibu cari, insya Allah pembahasannya makin kena gitu ya. Yang kita inginkan itu sesuai gitu. Ini kita coba sekarang yang kita sudah cari literatur, jadi kita coba sini. Oh, maaf ini belum sesuai, belum ada perintah sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ngerti dia tuh. Dia minta tuliskan finding RD1. Ini temuan kita. RD12, RD3. Ini sudah sudah dijawab. Misalkan di sini ya, misalkan positive correlation between observed capacity temperature observed in this study align with previous research. Nah, ini sudah sama risetnya dengan hasil pertemuan ini. Hasil penelitian kita dengan orang lain itu sudah dibandingkannya hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, kalau bisa hasil penelitian ini tidak hanya menuliskan kalimat, tapi dengan data misalkan hasil penelitian riset terdahulu untuk yang absorpsi heavy metal ini seperti ini dengan nilai sekian misalkan, kadmium dengan nilai sekian. Nah, itu boleh kita narasikan seperti itu, kita tambahkan. Nah, selanjutnya ini kita bisa lakukan dengan copy paste ya, copy paste di di bagian introduksi kita. Di bagian hasil dan pembahasan, hasil pembahasan. Sini hasil pembahasan bagian pengaruh ya, pengaruh temperatur. Ini kopikan saja ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan terkendala misalkan, wah saya mau jurnal nasional saja, jurnal nasional misalnya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu tinggal perintahkan kepada ChatGPT minta tulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya kan sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah jadi nih. Ini tinggal tulis, mohon tuliskan dalam bahasa Indonesia. Kan sudah dibuatkannya dalam bahasa Indonesia. Tinggal Bapak Ibu tinggal ambil dalam bahasa Indonesia, masukkan di situ. Itu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Eko. Fitri ya. Silakan Bu. Gini Pak, sebelumnya kan saya kalau pakai ChatGPT itu kan masih yang versi gratis ya Pak ya. Nah, itu apakah memang tidak bisa dibuat prompt-prompt seperti itu, atau kalau yang saya lihat tadi kan ada penulisan yang bikin blog kemudian ada
result itu yang dengan kode R seperti itu, apa memang harus dibuat seperti itu atau memang terserah kita aja Pak perintahnya mau dibikin seperti apa? Ya kalau misalkan Bapak Ibu pengen buat ini ya, membuat promnya, nah itu Bapak Ibu harus beli yang akun yang premium. Premium yang biasanya kalau Bapak Ibu sekarang gunakan yang 3.5 ya, 3.5 ya. Nah, biasanya akun premium itu yang 440 gitu kan. Jadi beli yang premium. Nah, di bagian premium itu Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri itu promnya. Tuh, promnya Bapak Ibu buat ya berdasarkan keinginan dan format jurnal yang di mana tempat Bapak Ibu uploadkan. Gitu. Nah, itu tinggal Bapak Ibu buatkan promnya. Jadi teman Bapak Ibu harus kita tahu kaidah penulisan jurnal ilmiah dulu. Jurnal ilmiah itu seperti apa sih kaidahnya? Misalkan tadi saya jelaskan ada RD1, RD2, RD3, RD4. Nah, RD1 itu misalkan adalah membahas hasil temuan penting di dalam grafik, tabel, dan sebagainya. Itu dituliskan. Nah, kemudian diperintahkan di dalam prompt kita. Kemudian RD2 itu RD12 itu adalah temuan apa? Perbandingan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Itu harus dikomparasi. Kemudian yang ketiga implikasi hasil penelitian. Itu hasil temuan kita tuh berimplikasi untuk apa sih ya? Nah, itu perlu kita narasikan. Terkadang ada yang perlu kita buatkan, kita tuliskan sampai dengan RD1 sama RD2. Nah, hanya RD11 sampai RD12. Implikasi nggak perlu misalkan. Itu contohnya misalkan kita membahas, kalau di istilah saya itu ada ini, misalkan saya menganalisa padatan. Nah, padatan itu menggunakan scanning elektron mikroskopi misalkan. Kemudian saya pakai XRD misalkan. Nah, XRD-nya itu nggak perlu ada implikasi ya, cukup hanya RD11 sama RD12. Nah, itu. Jadi implikasi nggak perlu kita tuliskan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi, nah kalau Bapak Ibu sudah punya akun ChatGPT, sebenarnya gampang aja buat jurnalnya Bapak Ibu, buat promnya. Sama seperti begini Bapak Ibu. Prom itu kan misalkan mohon buatkan saya, kan begitu. Mohon buatkan saya ya sebuah introduction, misalkan begini, mohon buatkan saya introduction ya, introduction pendahuluan lah ya, pendahuluan sebuah jurnal. Pak, belum di share screen. Oke. Teman, ini saya tertutup dengan Zoom ini ya. Mohon buatkan saya sebuah jurnal, introduction dari sebuah jurnal misalnya. Nah, di mana misalnya kan paragraf pertama berisi tentang apa ya, general issue misalkan, isu secara umum kan. Paragraf kedua berisi tentang, nah itu berisi tentang penelitian terdahulu. Kan itu kita atur Bu, promnya itu. Nah, supaya prom ini tidak selalu saya tulis, saya buatkan prom sendiri. Saya buatkan prom sendiri supaya saya gampang nanti. Tinggal saya klik saja di bagian yang sebelah sini ya. Tinggal saya klik saja. Nah, nanti dia otomatis. Saya tinggal tulis perintah, tuliskan pendahuluan dengan informasi sebagai berikut. Nah, informasi tambahan sebagai berikut. Nah, itu tinggal. Ini saya tulis sampai bab 3, paragraf 3, paragraf 4, dan seterusnya. Terus Bapak Ibu enter sebagai pengetahuan dalam menarasikan pendahuluan.
saya saya lampirkan misalkan apa namanya penelitian terdahulu. Saya lampirkan penelitian terdahulu sebagai berikut. Nah, ini masukkan informasi itu di bawah sini kan. Kemudian lagi saya lampirkan penelitian sebagai berikut. Nah, ini dalam menasihkan pendahuluan. Saya lampirkan sebagai berikut dan mohon pertahankan apa namanya referensi yang digunakan. Mempertahankan itu istilah referensinya itu jangan dihilangkan, misalkan Ahmad et al 2000 sekian. Nah, itu jangan dihilangkan gitu kan, supaya dia tidak menghilangkan kalimat itu gitu. Nah, ini saya masukkan informasi-informasi di sini, nanti dia akan melakukan proses menulis pendahuluan. Nah, itu aja sebenarnya promnya Bapak Ibu ya. Nggak ada prom khusus lah seperti itu. Prom khusus. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ini mau ditulis prom supaya mudah ya. Nah, sampai sini aja misalkan. Sampai di sini kan kita informasinya di sini ya, paragraf 1 apa, paragraf 2, paragraf 3. Supaya kan karena ChatGPT ini ditulis oleh orang luar negeri gitu ya. Gunakanlah pakai bahasa Inggris. Nah, di sini. Di sini harus ada komen dulu dalam menulis jurnal harus kan kaidah ilmiah. Nah, itu kan kaidah ilmiah dalam membuat jurnal. Apalah kalimatnya, pokoknya dalam menulis jurnal itu harus dengan kaidah-kaidah ilmiah dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam narasinya supaya promnya itu mengena gitu. Kaidah penulisan ilmiah dalam membuat jurnal, kemudian dalam menjawab itu langsung atau to the point ya kan, karena saya ini kan to the point Bapak Ibu ya, tidak perlu misalkan di sini kan misalkan saya tulis perintah ini ya, perintah kalimat ini. Dia kan to the point Bapak Ibu. Tidak pernah dia memberikan ilustrasi, membuat kalimat pendahuluan dulu. Berikut ini adalah hasil dari apa gitu kan, tapi langsung dia tuliskan apa blok RD1 misalnya, langsung dia tuliskan begitu. Nah, itu kita bilang dulu di promnya dalam menulis dalam menjawab dalam menjawab narasi misalkan harus lakukanlah dengan to the point, tidak perlu memberikan ilustrasi. Jadi, nah ini yang terkadang kita lupa menghapus kadang-kadang. Nah ini kan sudah kita hapus bawahnya, nanti kita begitu ya. Nah nanti setelah itu baru pindahkan ke promnya. Nah kalau di dalam ChatGPT yang 4.0 Bapak Ibu, nah ini kita membahas ChatGPT ini. Di ChatGPT 4.0 kan ini 4.0 nih. Kalau ini saya coba pindahkan lagi ke personal account ya. Kalau personal account ini, bukan personal account tapi kan ini. Bukan personal. Di akun owner ya, kalau ini nggak ada. Kalau di akun ownernya itu, sebentar saya coba dulu ya. Di akunnya owner itu, Bapak Ibu, dia punya perintah untuk membuat prompt. Terus kita lagi bahas prompt ini. Di personal account.
Ini kalau yang di tempat saya ini lebih banyak lagi Bu. Bapak Ibu ya, ini membuat buku monograf, fast track review, ini lebih banyak lagi nih membuat apa prom-promnya itu yang saya sudah kreasikan. Nah, sekarang di bagian ini ekspor ChatGPT. Nah, di sini ada create. Create. Nah, ini kita bisa create. Nah, ini kita buat formnya. Ini perintah nama formnya apa, deskripsinya apa. Nah, ini instruksinya di sini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya prompt yang kita buat itu yang Bapak Ibu tahap demi tahap tadi di dalam ChatGPT kalau itu. Nah, ini saya tuliskan di sini sebenarnya. Misalkan menulis RD1 itu apa, RD2 itu apa, blok 1 apa, blok 2 apa. Nah, itu di sini sebenarnya. Di sini semua. Nah, itu kalau Bapak Ibu rajin mengikuti pelatihan-pelatihan dilaksanakan oleh orang-orang luar itu diintip saja gitu. Saya ini suka ngintip-ngintip. Jadi saya ujung-ujungnya saya buat sendiri formnya. Jadi nanti saya ikut Zoom mereka itu sampai 3 sampai 4 kali. Saya bayar misalkan 100.000 saya bayar. Saya intip tuh gimana caranya. Setelah itu saya pelajari, kemudian saya buatkan promnya. Wah, ternyata begini aja buat promnya kan gampang. Nah, itu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu rajin ikut pelatihan-pelatihan di luar itu tentang baca GPT dengan AI menggunakan jurnal itu diintip aja. Gitu. Nanti insya Allah bisa Bapak Ibu bisa membuat jurnalnya. Oke ya, lanjutin. Setengah jam lagi kita mau selesai dan eh, pada saat Bapak Ibu sudah selesai, misalkan di sini, pada saat Ibu sudah selesai menuliskan pendahuluan, pendahuluan, metodologi, kemudian pembahasan, baru Bapak Ibu menulis kesimpulan. Nah, kesimpulan ini triknya gampang sebenarnya Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh ya, saya ambil contoh yang sudah saya yang sudah dimasukkan di dalam satu format, dalam satu file. Misalnya begini Bapak Ibu, ini contohnya ini. Ini contoh misalkan ya. Nah, ini misalkan sudah jadi Bapak Ibu, tapi di sini tidak ada introduction. Ini tidak ada abstrak di sini. Jadi ini yang sudah kita pindahkan semua dari ChatGPT. ChatGPT-nya kita introduction-nya masuk di ChatGPT, dari ChatGPT kita pindahkan ke Word dan sebagainya sampai lengkap gitu. Sampai lengkap semuanya sudah rapi gitu ya. Sudah rapi semua. Di sini tidak ada kesimpulan dan abstrak. Nah, ini kalau sudah dibuatkan dalam satu file, itu gampang sekali, tinggal Bapak Ibu masukkan di sini. Loadkan ke situ, loadkan filenya ini untuk pelatihan ya, load gitu kan. Nah, kemudian kita perintahkan untuk membuat abstrak. Saya tulis ini. Nah, ini ya, abstrak ya, write blok I1. I1 itu abstrak. Nah, kita tuliskan based on dokumen berdasarkan dokumen yang dilampirkan. Tulis blok A1. Itu abstrak, blok A1 itu abstrak. Ini abstraknya sudah jadi itu. Nah, di dalam abstrak sebenarnya ya, di dalam abstrak itu juga sudah kita atur Bapak Ibu ya menulisnya. Kita lihat sini, kalimat pertama itu berisi apa? General issue. Itu kalimat pertama. Nah, kalimat kedua juga sama. Nah, kalimat kedua tujuan, biasanya gitu tujuan penelitian. Kalimat ketiga biasanya metodologi.
Kalimat ke selanjutnya hasil. Ini hasil penelitian. Kemudian kalimat ke selanjutnya adalah implikasi. Kan implikasi. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu pengen sendiri membuat ini, itu kan gampang saja di sini. Sini Bapak Ibu tinggal perintahkan aja. Misalnya kan nggak mau pakai write block ini ya. Abstrak. Terus apa kalimat pertama? Kalimat pertama itu apa kalimat pertama? Kalau bingung gini aja lah supaya nggak bingung ketik di Google gitu kan. Masukkan sini. Mana translate? Tuliskan abstrak. Abstrak di mana kalimat pertama berisikan isu penting dalam penelitian. Nah, kalimat kedua berisikan tentang novelty, misalnya, novelty penelitian. Kalimat ketiga berisikan tentang metodologi penelitian. Kalimat ke berapa? Ke berapa itu? Kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima berisikan temuan penting hasil penelitian. Nah, kalimat ke-6 berisikan tentang implikasi penelitian. Tuliskan abstrak tersebut dalam 250 kata. Ini kopikan aja sini kalau bingung. Nah, ini kan beda ini hasil temuannya kan. Nah, ini sudah dapat nih. Ini tinggal karena di sini kan ini kan ada metodologinya, kita lihat sini ada metodologi, ada hasil, itu. Kemudian ada implikasi hasil penelitian. Kan di dalam abstrak itu harus ada beberapa komponen yang saya sebutkan tadi, ada implikasi, ada hasil, ada tujuan penelitian dan sebagainya. Itu sudah kita masukkan. Novelty pun sudah kita buatkan. Ini paling gampangnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, makanya saya bilang harus tahu kaidah dalam penulisan jurnal, terutama di abstrak. Abstrak itu pengennya ada apa aja itu perlu dituliskan. Nah, selanjutnya kalau setelah itu Bapak Ibu tinggal kopikan aja ini ke dalam Word, di dalam Word tadi pindahkan. Nah, selanjutnya perintahkan lagi setelah kita komplitkan di dalam abstraknya itu kita masukkan nanti kesimpulan atau Bapak Ibu kesimpulan dulu, membuat kesimpulan dulu baru abstrak. Biasanya orang itu membuat kesimpulan, lebih baik kita buat kesimpulan dulu baru menuliskan sebuah abstrak. Terakhirlah abstrak itu. Jadi udah itu komplit, takutnya nanti abstrak dan kesimpulan bisa jadi kalimatnya jadi sama gitu takutnya. Biasanya nggak berlaku seperti itu. Karena ini berdasarkan perintah-perintah kita. Nah itu, jadi abstrak sudah kita buat, kesimpulan sudah kita buat, selanjutnya baru kita submitkan di
kita perbaikin lagi, Bapak Ibu, perbaiki lagi jurnalnya. Terutama tadi yang melengkapi referensi-referensinya dengan referensi yang sudah kita cari di site tadi. Nah, di site ini Bapak Ibu perlu kita eh, kita kita apa kita style kita apa namanya nah ini pencariannya 2019 sampai dengan tahun 2004, jadi pencarian terbaru ya, terbaru. Jadi perlu kita setting seperti itu ya, 2019 sampai dengan tahun 2024. Jadi nanti dia memberikan informasi kita penelitian-penelitian terbaru. Saya rasa itu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Itu kita dalam membuat sebuah jurnal penelitian dengan menggunakan prompting yang sudah saya buat. Nanti silakan Bapak Ibu praktekkan ya di dalam menulis jurnal dengan prompting yang saya buat. Atau Bapak Ibu pengen caranya sendiri ya, silakan. Nanti manfaatkan aja ChatGPT yang sudah saya share ke Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu gunakan itu, silakan. Nanti soalnya 3 minggu lagi habis ini masa ini. Jadi insya Allah kalau datanya ada itu dalam waktu 2 jam insya Allah sudah jadilah itu sebuah draft jurnal. Kalau datanya sudah siap. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Berarti sudah paham semua ya. Insya Allah nanti silakan Bapak Ibu gunakan ChatGPT-nya dengan baik ya. Nanti silakan berlangganan juga menggunakan site AI. Ada sih yang lain, tapi saya selalu menggunakan site AI untuk menulis jurnal. Site AI, kemudian ada yang typeset atau SciSpace, itu silakan. Ada lagi yang lain yang lainnya. Dan ini kalau Bapak Ibu mengembangkan tulisan ini untuk menulis sebuah buku, insya Allah bisa ini seperti ini. Ini kan misalkan ini satu kalimat, ini dalam bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu perintahkan aja ChatGPT dalam menulis bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau submit jurnal, biasanya mereka tuh minta cover letter ya. Kalau jurnal internasional kan biasanya minta cover letter. Nah, cover letter itu gampang sekali buatnya. Sebenarnya ada di media-media online atau dan sebagainya, di Google itu banyak sekali membuat cover letter ya. Nah, ini saya mengembangkan membuat cover letter ini saya gampang. Jadi tinggal masukkan aja draft jurnal yang sudah ada lengkap ya, final draft, ada final draftnya sini ya. Oh, nggak ada final draftnya. Oke, ini kita lihat terbaru. Nah, ini misalkan ya. Ini uploadkan. Berdasar dokumen terakhir. Nah, kalau bisa informasi input data yang lain, apa jurnal di mana dituju ya, bisa Bapak Ibu bisa dibuatkan nanti sih. Nah, ini cover letter, nah, ini nama kita gitu kan. Nah di sini Bapak Ibu tinggal masukkan nama editor, jurnalnya apa. Ini namanya siapa itu, nama editornya. Dan di sini judul jurnal yang kita submit itu judulnya apa, kemudian untuk apa namanya sebagai bahan pertimbangan ya, di jurnal ini meneliti tentang apa. Nah jadi di sini ada critical gap-nya itu dijelaskan. Kemudian di riset ini kita juga meneliti tentang beberapa hal.
Itu juga dijelaskan di dalam cover letter. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu membuat cover letter sendiri. Saya mau angkat telepon dulu ya. Nah, oke ya, ini cover letter Bapak Ibu. Jadi cover letter ini sebenarnya saya sudah buatkan juga ininya supaya saya nggak perlu lagi pusing-pusing mencari temuan penting, apa yang mau saya tuliskan, kan butuh waktu, capek gitu mikirnya gitu. Nah, kalau dengan menggunakan yang kita buatkan seperti ini ya tinggal gampang aja, tinggal masukkan di situ, selesai gitu urusannya. Jadi hal-hal yang sifatnya administrasi dan lain sebagainya itu Bapak Ibu silakan buatkan sendiri cover letter. Sebenarnya cover letter tuh banyak Bapak Ibu. Paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 isinya apa, paragraf 3 itu tinggal perintahkan. Baca di contoh-contoh cover letter. Oh, seperti ini cover letter paragraf 1 tentang ini, paragraf 2 tentang ini. Itu tinggal perintahkan aja. Pertama Bapak Ibu tuliskan dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslitkan dalam bahasa Inggris, ya masukkan aja di prompt Bapak Ibu. Jadi gampang jadinya. Tinggal ini dari copy paste dan dikirimkan ke mereka. Bila perlu, saya juga sudah membuatkan beberapa pakai highlight jurnal ini. Highlight jurnal ini biasanya diminta di jurnal itu diminta highlight jurnalnya apa 1, 2, 3, 4 itu. Biasanya diminta kalau kita submit di jurnal internasional itu diminta highlight jurnalnya apa poin 1, poin 2, poin 3 itu pasti dimintakan oleh ChatGPT. Diminta oleh jurnal tersebut highlight jurnalnya. Misalnya ini cover letter. Oke, sampai sini udah begitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan saya persilakan. Sebelum kita tutup ya pelatihannya, insya Allah Senin kita pelatihan dengan Senin, hari Kamis pelatihan untuk proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa membuat RPS dengan menggunakan ChatGPT, kemudian membuat soal-soal menggunakan ChatGPT, kemudian membuat slide dengan menggunakan ChatGPT, dengan dokumen buku, misalnya Bapak Ibu punya buku, itu dipersiapkan buku PDF yang berbahasa Inggris, tapi jangan terlalu banyak ini ya. Biasanya kesulitan ChatGPT itu membaca seluruh jurnalnya itu. Tapi silakan Bapak Ibu persiapkan. Nanti kami share lagi linknya untuk pendaftaran pelatihannya. Jadi Bapak Ibu cukup masukkan, udah selesai. Masukkan bukunya, nanti diperintahkan saja membuat RPS, kemudian di bab 1 nanti tolong buatkan PowerPoint-nya. Nah, itu akan gampang kita proses pembelajaran. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Saya persilakan. Oke ya, jadi saya rasa itu saja Bapak Ibu, dan mudah-mudahan pertemuan ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu. Dan harapan saya prompt yang sudah saya buatkan ini, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam menulis jurnal. Jadi harapan saya dalam satu bulan, dalam 30
3 minggu ini Bapak Ibu sudah dapat draft jurnal lah. Satu. Nanti insya Allah kita buka lagi pelatihan itu 2 bulan ke depan. Nanti 2 bulan ke depan, siapa tahu Bapak Ibu sudah menyiapkan data-datanya, kita buka lagi pelatihan 2 bulan depan. Saya akan langganan lagi. ChatGPT-nya saya akan langganan lagi. Sebenarnya bisa dua akun Bapak Ibu. Jadi satu akunnya saya belum persiapkan nih karena belum ada waktu. Bisa buat 2 akun. Jadi sebenarnya 3 akun jadi total. Saya rasa itu saja pertemuan kita hari ini, dan nanti hari Kamis dan hari Jumat insya Allah kita ada pelatihan lagi ke depannya dalam rangka memanfaatkan Zoom yang sudah saya beli ini, jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya rasa itu saja pertemuan kita, dan nanti silakan di sini ada Pak Bagas ya, bisa dihubungi Pak Bagas atau Pak Pandi untuk share rekamannya. Nah, rekamannya. Ya benar Pak. Saya rasa itu saja pertemuan kita, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita ketemu lagi Atau dikirim ke email tempat itu Pak Bagas, ininya Pak Bagas. Jadi masing-masing yang ikut memang perlu untuk mengingatkan untuk link rekamannya Pak Bagas. Oh iya Pak, ya bisa. Termasuk yang kemarin Pak Bagas, mohon bantuannya. Ya Pak. Ya, makasih Pak Eko. Ya, terima Pak kasih. Bagas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.